Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Heri dalam channel tutor belajar akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang belajar membuat jurnal penutup pada perusahaan jasa. Bagi teman-teman yang masih kesulitan dalam membuat jurnal penutup pada perusahaan jasa, silahkan tonton video ini sampai selesai. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai membuat jurnal penutup, ada baiknya kita tahu dulu pengertian dari jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Komponen yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah Freever dan ikhtisar laba rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real atau aktiva kewajiban modal. Di dalam jurnal penutup ada 4 akun yang akan kita buatkan jurnal penutupnya. Yang pertama atau yang nomor 1 yaitu akun pendapatan. Di dalam membuat jurnal penutupnya yaitu kita akan mendebit pendapatan dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Lalu berikutnya akun beban. Akun beban yang akan kita tutup dengan membuat jurnal penutupnya yaitu ikhtisar laba rugi kita debit dan beban kita kredit. Selanjutnya akun yang kita tutup yaitu akun ikhtisar laba rugi. Di sini ada 2 kondisi. Apabila memperoleh laba, maka jurnal yang kita buat yaitu ikhtisar laba rugi kita debit dan modal kita kredit. Lalu apabila memperoleh kerugian, maka jurnal yang kita buat yaitu modal kita debit dan ikhtisar laba rugi kita kredit. Lalu akun yang keempat yang kita tutup yaitu akun pembantu modal atau akun Freever. Akun Freever ini bisa ada, bisa tidak. Tergantung dari transaksi pada akhir periode. Apakah di akhir periode itu terdapat transaksi Freever? Bila ada transaksi Freever, maka kita akan menutup akun Freever-nya dengan membuat jurnalnya yaitu dengan mendebit modal dan mengkredit Freever. Lalu untuk membuat jurnal penutup ini ada 2 sumber data yang kita butuhkan yaitu laporan laba rugi. Periodenya harus sesuai dengan periode jurnal penutup di sini yaitu pada periode Desember 2019. Selain laporan laba rugi, kita juga butuh laporan perubahan modal. Di dalam laporan laba rugi, di sini terdapat 2 akun, yaitu akun pendapatan jasa dan akun beban-beban. 2 akun ini akan kita tutup dua-duanya. Selanjutnya, pada laporan perubahan modal, di sini kita akan melihat apakah ada transaksi Freever pada periode tersebut. Apabila ada, seperti pada contoh di laporan perubahan modal periode Desember 2019. Di sini terdapat Freever Tuan Tony.
sebesar 4 juta rupiah. Makanya pada periode ini kita akan menutup akun Freepe. Baiklah teman-teman, kita mulai saja pencatatan jurnal penutupnya. Yang pertama yang akan kita tutup yaitu akun pendapatan jasa. Di dalam laporan laba rugi ini terdapat pendapatan jasa sebesar 20 juta. Maka akan kita catat di dalam jurnal penutupnya yaitu pendapatan jasa kita debit dan ikhtisar laba ruginya kita kredit. Ya, langsung kita catat pada kolom tanggal, kita tulis tanggal 31. Pada kolom keterangan kita tulis dengan pendapatan jasa pada posisi debit. Jumlahnya yaitu sebesar 20 juta rupiah. Lalu berikutnya kita tulis ikhtisar laba rugi. Jumlahnya sama 20 juta rupiah. Selanjutnya yang nomor 2, akun yang kita tutup yaitu akun beban-beban. Di dalam laporan laba rugi terdapat beberapa beban, yaitu terdapat beban gaji, beban iklan, beban sewa, beban asuransi, dan beban penyusutan mesin cuci. Langsung saja kita catat di dalam jurnal penutup. Pada kolom tanggal kita masukkan tanggal 31. Lalu kita akan buat jurnalnya itu dengan mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit beban-beban. Pertama kali kita tulis pada kolom keterangan ikhtisar ikhtisar laba rugi ini kita isi dengan jumlah seluruh beban-beban. Di dalam laporan laba rugi terdapat jumlah beban-beban yaitu sebesar 5.577.834 rupiah. Lalu berikutnya, yang pertama kali kita masukkan beban gaji sebesar 1.500.000 rupiah. Posisinya kita kredit. Berikutnya beban iklan. Jumlahnya 1 juta. Selanjutnya beban sewa. Jumlahnya 3 juta. Lalu beban asuransi. Jumlahnya 166.667 rupiah.
Lalu yang terakhir beban penyusutan mesin cuci. Jumlahnya Rp104.167. Berikutnya yang nomor 3, akun yang akan kita tutup yaitu akun ikhtisar laba rugi. Kita bisa lihat di sini di dalam laporan laba rugi periode Desember 2019. Di sini terdapat laba sebesar Rp14.229.166. Maka ikhtisar laba rugi yang akan kita tutup posisinya yaitu laba. Kita mulai mencatatnya itu kita mulai dari kolom tanggal. Kita masukkan tanggal 31 pada kolom keterangan. Karena dia laba, maka kita akan debit akun ikhtisar laba rugi sebesar Rp14.229.166. Berikutnya, kita akan mendebit akun modal Tuan Tony sebesar Rp14.229.166. Berikutnya yang nomor 4, akun yang akan kita tutup yaitu akun Pripe. Di dalam laporan perubahan modal Laundry Tony yaitu terdapat Pripe Tuan Tony sebesar Rp4 juta. Maka jurnal penutupnya yang akan kita buat yaitu pada kolom tanggal kita akan masukkan tanggal 31. Lalu pada kolom keterangan kita akan mendebit akun modal Tuan Tony sebesar Rp4 juta. Dan mengkredit akun Pripe Tuan Tony sebesar Rp4 juta. Lalu yang terakhir, kita akan menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Karena dua-duanya sudah sama, yaitu jumlah pada kolom debit sebesar Rp44 juta dan kolom kredit sama sebesar Rp44 juta, maka kita sudah selesai dan benar dalam melakukan pencatatan jurnal penutupnya karena jumlah kedua jurnal pada posisi debit dan kreditnya sudah seimbang atau sama. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.